Pube cahang bikawe ittarahica. Tukan cak panyapemi duka sacak nirudang. Dari dulu sampai sekarang saya mengajarkan dua. Apa itu penderitaan dan apa itu padamnya penderitaan. Dan jalan mulia, maksudnya 4 atau meditasi diajarkan adalah untuk mengenali duka, untuk memadamkan duka, dan itu juga bagian dari jalan yang membawa kepada padamnya duka. Kesempatan malam hari ini ada satu hal yang baik bagi kita semua sebagai umat Buddha untuk memahami. Kalau sekiranya kita ditanya oleh mereka yang baru belajar ajaran Buddha atau mereka yang belum mengenal agama Buddha, apa sesungguhnya ajaran yang paling prinsipil, yang paling penting dalam agama Buddha? Kalau ditanya demikian, kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian menjawab bagaimana? Apa ajaran yang paling prinsipil, yang paling penting, yang paling inti yang diajarkan oleh Sang Buddha? Karena setiap agama pasti memiliki ajaran yang paling penting, paling prinsipil, yang tidak boleh diganggu-gugat atau diubah-ubah. Agama terkadang mengalami sinkritisme, artinya mengalami percampuran dengan budaya lokal, dengan kearifan lokal dan sebagainya. Akan tetapi ada ajaran yang itu adalah paling prinsipil, yang itu menjadi pakem, menjadi panduan yang tidak boleh diubah-ubah, yang paling penting dan paling inti dalam ajaran agama tersebut. Nah, agama Buddha yang harus kita pahami memiliki satu ajaran yang paling prinsipil, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Artinya kalau kita sudah meyakini apa yang diajarkan Sang Buddha, menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai panduan hidup, artinya kita harus memahami, kalaupun tidak bisa 100% mempraktikkan, tetapi paling tidak adalah memahami ajaran yang prinsipil ini. Karena ini yang menjadi temuan Sang Buddha. Mengapa dikatakan bahwa khutbah pertama Sang Buddha adalah Dhammacakkappavattana Sutta? Sedangkan sebenarnya ketika beliau di bawah pohon Bodhi saja, beliau juga mengajarkan beberapa nasihat kepada seorang Dewa Naga, kemudian juga kepada beberapa Brahmana yang datang kepada beliau, kemudian kepada Tapusa dan Balika ketika datang mengunjungi Sang Buddha. Akan tetapi kenapa Dhammacakkappavattana Sutta, khutbah ini dikatakan sebagai khutbah pemutaran dhamma? Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena disinilah ajaran yang penting, yang paling prinsipil diajarkan oleh Sang Buddha. Dan di sini pula dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang bisa membebaskan seseorang dari penderitaan, yang menjadi tujuan kenapa Pertapa Gautama meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi petapa kemudian tercapai, yaitu apa? Tujuan untuk terbebas dari tumimba lahir. Dan ini ditemukan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yang tidak lain di dalam khutbah ini Sang Buddha membabarkan, menjabarkan kepada kita semua pentingnya 4 kebenaran mulia. Nah, 4 kebenaran mulia ini menjadi ajaran yang prinsipil karena hanya dengan mengerti, memahami 4 kebenaran mulia inilah seseorang memungkinkan
untuk bisa terbebas dari tumimba lahir. Dan tidak mungkin tanpa memahami 4 kebenaran mulia seseorang bisa terbebas dari tumimba lahir. Tidak mungkin. Maka Sang Buddha dalam satu kesempatan, tadi saya kutip dari salah satu khotbah beliau, bahwasanya karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia. Di sini disebutkan catunang sacanang, yang artinya 4 kebenaran, yang tidak lain mengacu kepada 4 kebenaran mulia. Maka saya dan kalian, saya pada waktu itu adalah Sang Buddha sendiri sebelum mencapai pencerahan, dan juga para siswanya telah mengembara berkelana begitu lama di alam tumimba lahir. Ini artinya bahwasanya kalau kita ingin betul-betul terbebas dari tumimba lahir, terbebas dari penderitaan, yang menjadi tujuan kita mempelajari, mempraktikkan ajaran Buddha, maka kita harus, dan itu tidak boleh di skip, kita harus memahami 4 kebenaran mulia. Dan bahkan seluruh ajaran Sang Buddha sejak beliau pertama mencapai pencerahan, membabarkan Dhamma, sampai beliau akan parinibbana menjelang ajal, yang beliau ajarkan itu tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia. Semua ajaran Sang Buddha diajarkan, dibabarkan dengan tujuan satu, adalah supaya seseorang yang mendengarkan sedikit demi sedikit pada akhirnya memahami apa itu 4 kebenaran mulia. Itulah dalam kesempatan juga dikatakan, beliau menyampaikan, menegaskan kepada siswa beliau, Pube cahang bikawe ittarahica, tukanca panyapemi duka sacak nirudang. Dari dulu sampai sekarang saya hanya mengajarkan 2, yang tidak lain adalah apa itu penderitaan dan apa itu padamnya penderitaan. Yang ini adalah bagian dari 4 kebenaran mulia. Artinya Sang Buddha sejak beliau membabarkan Dhamma, bahkan sampai beliau parinibbana, sebelum parinibbana beliau hanya mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Hanya menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya selama kita berada di alam tumimba lahir, kita masih didera oleh duka, oleh penderitaan. Dan kita ditunjukkan bahwa selama kita memiliki kotoran batin, memiliki tanha, memiliki nafsu keinginan, disitulah penderitaan akan terus muncul. Kita akan terus didera oleh penderitaan. Dan hanya ketika sebab dari penderitaan ini dihancurkan, dilenyapkan, maka penderitaan juga akan dihancurkan sebagai kebenaran mulia yang ketiga. Dan Sang Buddha juga menunjukkan kepada kita bahwa ada jalan, ada cara, yang mana ketika jalan cara ini dipraktikkan akan membawa pada padamnya penderitaan, akan membawa kepada seseorang apa itu penderitaan, membawa seseorang apa dan bagaimana melenyapkan sebab penderitaan, dan membawa seseorang untuk merealisasi padamnya penderitaan. Nah, 4 kebenaran mulia inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha selama beliau mengajarkan Dhamma. Makanya ketika beliau, kadangkala ada beberapa orang datang kepada beliau, bahkan murid beliau sendiri, bertanya hal-hal yang sifatnya adalah spekulatif, yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Sang Buddha tidak akan pernah membahas. Sang Buddha akan menolak. Dengan alasan apa? Ini tidak membawa kepada nibbana. Ini tidak membawa kepada padamnya penderitaan. Ini tidak membawa kepada kebijaksanaan. Akan tetapi, apa yang diajarkan Sang Buddha? Beliau hanya menyampaikan bahwa yang saya ajarkan tidak lain adalah hanya 4 kebenaran mulia. Hanya tentang penderitaan,
tentang sebab penderitaan, tentang padamnya penderitaan, dan tentang jalan yang membawa, yang mengantar padamnya penderitaan. Dan itu saja. Nah, sehingga seluruh ajaran Sang Buddha ini diajarkan untuk itu, untuk memahami 4 kebenaran mulia. Termasuk kalau kita bicara misalnya hukum karma sebagai contoh. Mungkin kalau kita bicara hukum karma, kita langsung ya terpikir bahwa dengan adanya karma berarti kita harus banyak berbuat kebajikan, kan begitu? Biasanya kita langsung terpikir terarah kepada pemahaman bahwa dengan adanya hukum karma kita harus banyak berbuat kebajikan. Kenapa? Supaya kalau kita banyak berbuat kebajikan, kita akan terlahir di alam surga. Dan biasanya demikian. Memang Sang Buddha tidak kita pungkiri menyampaikan, menunjukkan kepada kita kalau seseorang melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang bajik, tindakan-tindakan yang sifatnya jasa, sebagai dampaknya, akibatnya adalah meninggal dunia, terlahir di alam yang menyenangkan, di alam bahagia, bahkan alam surga. Memang belum menyampaikan demikian. Dan beliau juga menyampaikan kalau seseorang mempraktikkan, melakukan tindakan-tindakan yang buruk, maka sebagai akibatnya ia meninggal dan terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Akan tetapi apakah memahami hukum karma ini adalah sekadar demi tujuan supaya terlahir di alam surga? Apakah demikian? Ternyata tidak. Sang Buddha tidak berhenti pada bahwa seseorang harus banyak berbuat kebajikan dengan tujuan untuk terlahir di alam surga. Tidak demikian. Justru Sang Buddha menunjukkan kepada kita karma itu ada, buah dari perbuatan itu ada. Akan tetapi beliau juga menunjukkan selama ada karma, selama ada perbuatan dan juga ada buah perbuatan, selama itu akan ada tumimbal lahir. Dan selama ada tumimbal lahir, maka selama itu akan ada penderitaan. Jadi ketika ada karma, maka ada buah dari karma. Ketika ada buah dari karma, maka ada tumimbal lahir. Dan ketika ada tumimbal lahir, maka ada penderitaan. Artinya bahkan ditunjukkan keberadaan tentang karma supaya seseorang suatu saat bisa terbebas dari cengkeraman karma. Maka tujuan mempraktikkan dhamma ini yang diajarkan Sang Buddha lagi-lagi adalah supaya terbebas dari penderitaan. Dan untuk terbebas dari penderitaan, seseorang harus terbebas dari cengkeraman karma. Kenapa? Karena ternyata karma itu pun juga sebenarnya tindakan-tindakan yang kita lakukan yang disebut sebagai karma itu sebenarnya juga muncul dari mana? Dari kilesa, dari kotoran batin. Maka ada penjelasan. Ini dijelaskan lebih detail di dalam kitab ulasan. Nah, ada yang namanya kilesawata. Nah, kilesawata adalah lingkaran kilesa, lingkaran kotoran batin. Dengan adanya lingkaran kotoran batin, maka muncul kamawata, lingkaran karma. Artinya karma ini muncul karena apa? Kilesa. Makanya kan di dalam Padicca Samuppada, awija pacaya sangkara. Dengan adanya ketidaktahuan, maka muncul sangkara, berbagai macam perbuatan. Kadang perbuatan baik pula. Tidak hanya yang buruk-buruk, yang baik pula juga muncul dari awija, ketidaktahuan. Nah, karena adanya kilesa maka muncul karma. Kamawata, lingkaran karma. Dan karena adanya lingkaran karma, maka muncul vipakawata, lingkaran buah. Dan karena ada lingkaran buah, maka muncul sangsarawata, lingkaran tumimbal lahir. Dan dengan kata lain, kalau ada tumimbal lahir maka ada penderitaan.
Maka mempraktikkan ajaran Buddha pada akhirnya adalah untuk bahkan ketika memahami tentang karma adalah untuk terbebas dari karma. Maka disampaikan jalan mulia berunsur 8 yang menjadi jalan yang membawa kepada padamnya karma adalah disebut sebagai kamang kamakayang sangwatati, adalah perbuatan pula, tetapi perbuatan yang mengarah kepada hancurnya karma. Jadi karma yang mengarah kepada hancurnya karma itu adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ajaran yang prinsipil yang diajarkan Sang Buddha yang harus kita pahami tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Dan seluruh ajaran Buddha, berbagai macam poin dhamma yang diajarkan Sang Buddha bertujuan supaya kita sedikit demi sedikit memahami 4 kebenaran mulia ini. Bahkan kalau kita bermeditasi, apa tujuan kita bermeditasi? Sekarang kita bisa melihat banyak sekali teknik meditasi di luar sana. Banyak sekali, baik teknik meditasi yang memang mengatasnamakan ajaran Buddha maupun teknik meditasi yang memang mereka bukan mengatasnamakan ajaran Buddha. Dan banyak sekali. Dan terkadang banyaknya teknik meditasi, pembimbing meditasi, guru meditasi, seseorang terkadang bingung sebenarnya meditasi yang betul-betul diajarkan Sang Buddha itu yang mana. Karena terkadang antara satu pembimbing, satu guru dengan guru lainnya bisa berbeda. Tekniknya berbeda, objeknya berbeda, cara mengajarkan berbeda, timetable-nya berbeda, kemudian penjelasannya juga berbeda, dan terkadang itu membingungkan. Akan tetapi yang harus kita jadikan sebagai prinsip adalah selama meditasi ini bertujuan untuk memahami 4 kebenaran mulia, apapun objeknya, apapun tekniknya, selama itu ujung-ujungnya adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia, maka itu adalah teknik cara meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka ketika seseorang bermeditasi, pertama yang akan dilihat, akan dialami tidak lain adalah duka, penderitaan. Betul tidak? Betul kan? Kalau Bapak Ibu sedang bermeditasi, menderita tidak? Atau bahagia? Menderita kan? Kebanyakan menderita. Ya kami kan sering dapat komplain oleh umat, dari umat. Banti kenapa ya kok meditasi kok kakinya sakit, pinggangnya sakit, punggungnya sakit, menjadi tegang, nggak bisa bernafas, menderita. Jadi yang pertama kali dilihat ketika seseorang bermeditasi sebenarnya adalah duka, penderitaan. Dan apakah itu buruk? Sebenarnya itu baik. Kenapa? Karena memang meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah yang pertama kali yang mesti kita lihat, kita pahami adalah bahwa duka, penderitaan itu memang ada. Itu bukan sesuatu yang imajinatif, tetapi sesuatu yang memang ada, yang memang harus kita alami. Bahkan dalam 4 kebenaran mulia ini, duka sajang itu harus parinyayang. Kebenaran tentang penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Dan bagaimana kita memahami secara menyeluruh apa itu penderitaan? Kita harus mengalami penderitaan. Dan bagaimana kita mengalami penderitaan? Kita harus menghadapi ketika penderitaan itu muncul. Dan kapan kita menghadapi ketika penderitaan itu muncul? Adalah ketika bermeditasi. Kenapa saya katakan demikian? Sang Buddha pernah menyampaikan begini. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu syair dalam Dhammapada. Nanti bisa dibaca sendiri. Syair 34. Di sana disampaikan, Vari Jowa Talikito
okamukato ubato vipari bandati dang citang mara deyang pahatawi. Nah, ini penting karena ini adalah pengalaman semua orang yang bermeditasi. Seperti halnya ikan yang dilempar ke daratan, wari Jawa tali gitu. Itu seperti halnya ikan yang dilempar ke daratan. Ia menggelepar ke sana kemari. Okamukato ubato, menggelepar ke sana kemari. Demikian pula batin seseorang yang ingin terbebas dari jeratan mara juga menggelepar. Artinya apa? Ketika seseorang bermeditasi tujuannya adalah untuk terbebas dari jeratan mara. Dan ternyata ketika seseorang ingin terbebas dari jeratan mara, jeratan kotoran batin, batin ini menggelepar. Seperti ikan yang dilempar ke daratan, menggelepar. Ketika ikan masih berada di kolam, apalagi kalau kolamnya jernih, kolamnya banyak makanan, bagaimana dengan ikan tersebut? Nyaman atau tidak nyaman? Pasti akan terasa nyaman, karena jernih, banyak makanan, dia akan nyaman sekali ketika berada di kolam yang demikian. Tapi begitu dilempar ke daratan, wah, seluruh kenyamanannya hilang, dia menggelepar, tidak bisa bernafas. Seperti kita manusia, ketika kita berada di tengah-tengah kesenangan indera, nyaman tidak? Nyaman tidak? Ngaku saja, nyaman tidak? Oh nyaman, uangnya banyak, gitu. Istrinya cantik, suaminya tampan, nggak ada masalah kan, semuanya nyaman. Kenapa? Karena apa? Berada di tengah-tengah kesenangan indrawi. Dan biasanya dalam kesenangan indrawi ini seseorang begitu sedikit menderita langsung ditutupi dengan kesenangan. Benar tidak? Bosan sedikit, ayo pergi ke IKN ya. Ditutupi dengan kesenangan kan? Bosan pergi ke restoran, rasa tidak nyaman, okelah kita nonton saja kan begitu. Terus ditutupi oleh kesenangan. Lantas kapan bisa melihat penderitaan? Maka memang benar ketika mengatakan all is well. Kan banyak umat Buddha kita kan selalu berbicara all is well kan begitu kan. Memang ya lagi nyaman, makanya bisa mengatakan demikian. Coba kalau disuruh meditasi, apakah kemudian bisa mengatakan all is well? Wah, sulit sekali ternyata. Nah, ketika berada di tengah-tengah kesenangan indrawi seperti ikan yang berada di kolam, karena setiap kali penderitaan muncul, rasa bosan, tidak nyaman, ketidaksukaan muncul, ditutupi dengan kesenangan, seakan-akan hidup itu tidak ada masalah. Hidup itu ya fine-fine saja, all is well. Wah, dengan bangganya mengatakan demikian. Akan tetapi kemudian diminta duduk bermeditasi, ikut retreat meditasi. Oleh guru pembimbing diajarkan, lihatlah ke dalam, lihatlah batin dan jasmanimu. Apapun yang terjadi, hadapi, lihat, jangan lari. Wah, ternyata yang terjadi adalah pikiran gelisah, pikiran mengembara, belum lagi kakinya sakit, rasa bosan dan sebagainya, campur aduk. Kayak begitu disuruh menghadapi, bagaimana tidak menderita? Seperti ikan dilempar ke daratan. Nah, maka yang paling pertama ketika seseorang bermeditasi melihat ke dalam batinnya sendiri adalah penderitaan, dan itu baik. Dan itu padahal penderitaan yang sifatnya masih sangat dasar. Awal-awal orang bermeditasi kan yang dilihat adalah apa? Dukkata. Penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Kaki sakit, kaki kesemutan, badan pegal, kaku, kemudian rasa bosan, rasa tidak nyaman, gelisah, inginnya tenang tapi pikirannya gelisah, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu sebenarnya adalah
penderitaan yang sifatnya masih dasar, namanya duka dukata. Dan itu baik, melihat demikian itu baik karena apa? Mulai sadar, memang ternyata kok begini ya. Padahal kan sebenarnya gampang saja instruksinya, pokoknya udahlah kalau pikiran mengembara kembali kepada nafas kan begitu. Tapi kok ternyata sulit juga ya. Ternyata tidak bisa juga. Ternyata pikiran itu gelisah sekali. Padahal disuruh untuk kembali kepada nafas. Terkadang juga diminta, cobalah dengan cara menghitung. Nafas dihitung. Dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 dihitung. Kemudian balik lagi, 1 sampai 10, balik lagi 1 sampai 10, terus demikian. Ternyata kok masih kalah dengan anak kecil. Anak kecil disuruh menghitung kan bisa kan ya, 1 sampai 20 juga bisa kan, nggak lupa. Tapi begitu disuruh menghitung nafas, di tengah jalan lupa-lupa juga loh. Kalau nggak percaya coba nanti malam pulang kemudian dihitung nafasnya sambil bermeditasi, bolak-balik setengah jam sajalah. Kalau sampai tidak lewat 1 nafas, wah sangat bagus. Ternyata pikiran kita itu begitu gelisah. Nah, ini adalah penderitaan yang sebenarnya masih dasar sekali dan itu dihadapi. Tapi itu baik karena apa? Itu sudah menyadarkan kita bahwa duka itu memang ada. Nah, sebenarnya penderitaan yang seperti ini itu bisa muncul oleh siapapun dan bisa diketahui oleh siapapun. Hanya bedanya adalah ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Sakit fisik siapapun juga mengalami. Tapi seseorang kadang tidak peduli. Nah, yang peduli adalah ketika kita bermeditasi, kita peduli, kita menghadapi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika tidak bermeditasi, orang tidak peduli. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang kakinya tertusuk oleh duri, kemudian dia terus berjalan. Ketika dia berjalan, kadang sakit muncul, terutama ketika bagian yang tertusuk terbentur oleh sesuatu. Tapi kadang-kadang sakitnya tidak muncul, akan terus demikian. Dalam kehidupan kita kan demikian. Ada sakit fisik yang muncul, kadang bahagia, kemudian kadang ada bosan, kadang kita bahagia lagi dan sebagainya. Tetapi kemudian ada seseorang yang peduli, dia mencoba untuk berhenti, melihat apa sih sebenarnya yang saya rasakan, kok kakinya kadang sakit, kadang tidak. Dihadapi, dilihat, baru ketahuan, oh ternyata ada duri yang menancap. Nah, ini seperti orang yang bermeditasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah merasakan kadang bahagia, kadang menderita, bahagia, menderita, bahagia, menderita. Tapi tidak peduli. Nah, tetapi dalam bermeditasi ini kita mulai peduli, kita berhenti untuk melihat apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Oh, ternyata memang ada sakit, ada penderitaan yang memang secara intrinsik itu adalah penderitaan. Nah, seiring dengan melihat ke dalam batin melalui meditasi, bahkan tidak hanya melihat penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan, bahkan akan melihat ternyata yang bahagia saja juga bagian dari penderitaan. Mengapa? Ketika sudah mendapatkan rasa bahagia, bermeditasi, mendapatkan ketenangan, sebentar kemudian rasa tidak menyenangkan muncul. Bahagia lenyap, rasa tidak menyenangkan muncul. Kemudian sebentar lagi ada rasa bahagia lagi. Kemudian lenyap lagi, menderita lagi. Dan akan melihat ternyata apapun kebahagiaan yang diperoleh, semua itu sifatnya tidak kekal. Dan karena kebahagiaan itu tidak kekal, tidak permanen, tidak bisa dipertahankan, maka itu pun juga terlihat sebagai bagian dari penderitaan. Apapun kebahagiaannya, apapun itu, apakah yang berkenaan dengan fisik, atau berkenaan dengan objek yang ada di luar, atau berkenaan dengan batin kita, ternyata yang namanya kebahagiaan itu sifatnya tidak bisa dipertahankan.
sifatnya tidak kekal, dan itu akan tampak dengan jelas ketika kita mau berhenti. Artinya ketika kita mau melihat ke dalam batin kita dengan bermeditasi, bagaimana proses perubahan antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan akan terlihat dengan cepat, dengan jelas, dengan lebih jernih. Dan itu akan terlihat bahwasanya yang menyenangkan pun adalah bagian penderitaan. Artinya apapun yang sifatnya berubah itu adalah bagian dari penderitaan. Dan itu disebut sebagai viparinama dukkha. Artinya penderitaan yang muncul karena perubahan. Itu akan diketahui. Awalnya seseorang fokusnya kepada apa? Sakit fisik yang tidak menyenangkan. Tapi ketika bermeditasi melihat ke dalam batin, ada kalanya kedamaian muncul, ketenangan muncul, konsentrasi muncul, kebahagiaan batin muncul. Tapi itu pun juga tidak bisa dipertahankan. Itu juga akan lenyap. Dan karena tidak bisa dipertahankan, ia pun juga mulai melihat ini pun juga bagian dari dukkha, penderitaan. Nah, pada akhirnya bahkan ketika bermeditasi, ya akan melihat bahwa apapun hal yang berkondisi, apapun bentuknya, apapun jenisnya, termasuk yang netral sekalipun, termasuk yang batin seimbang sekalipun, itu juga bagian dari dukkha, penderitaan. Mengapa? Selama itu adalah berkondisi, itu sebenarnya adalah beban. Itu beban. Selama itu yang berkondisi, itu adalah beban. Bahkan yang menyenangkan sekalipun, yang seimbang sekalipun, kalau itu yang berkondisi, itu juga bagian dari beban yang tidak patut untuk dilekati. Ketika beban tersebut dilekati, digenggam atau diangkat, maka itu menimbulkan penderitaan. Contohnya apa? Kadang saya memberikan satu pertanyaan dan juga perumpamaan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian disuruh memilih, ada 2 kantong plastik. Yang satu berisi kotoran, yang satu berisi batu permata. Kira-kira kalau disuruh memilih, pilih yang mana? Kotoran atau batu permata? Ya? Batu permata? Ya. Ketahuan serakahnya. Tapi ketahuan pandainya juga kan? Ya, mana ada orang disuruh memilih batu permata, kotoran, dipilih kotorannya. Bodoh itu namanya. Ya. Pasti dipilih batu permatanya. Tetapi ingat, apakah itu kotoran ataukah itu batu permata, ketika diangkat dijinjing, beban atau bukan beban? Beban. Itu penderitaan. Jadi apapun yang sifatnya berkondisi, termasuk yang menyenangkan sekalipun, yang baik sekalipun, bahkan yang bermanfaat sekalipun, ketika dilekati, digenggam, itu penderitaan. Maka Sang Buddha, ini dalam sekali, Sang Buddha menyampaikan bahkan yang baik sekalipun itu hanya seperti apa? Rakit yang digunakan untuk menyeberang, tapi jangan digenggam. Kulu pamang bikawe damang desi sami, nagahana taya tarana taya. Kulu pamang bikawi disitang ajanan tehi kusala damapi pahatabo pagewa aku salah. Wahai para biku, saya mengajarkan dhamma seperti rakit, bukan untuk digenggam, hanya untuk menyeberang. Dan setelah mengetahui bahwa dhamma itu seperti rakit, seseorang harus meninggalkan bahkan yang baik, apalagi yang tidak baik. Nah, mengatakan apalagi yang tidak baik,
Pagewa Agusal itu sangat penting. Karena kalau saya mengatakan oh damai itu seperti rakit, itu jangan digenggam hanya untuk menyeberang. Terkadang orang berpikir, oh berarti kita boleh dong berbuat jahat. Ya tidak. Yang baik itu ditinggalkan, apalagi yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Nah, mengapa yang baik-baik ini pun juga ketika digenggam, dilekati, itu membawa kepada penderitaan? Ya cobalah yang simpel saja, yang sederhana saja. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ditanya, membunuh itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Tidak baik kan? Jadi kalau orang punya pandangan membunuh makhluk hidup itu tidak baik, pandangan seperti itu baik atau tidak baik? Pandangan baik atau tidak baik? Kok bingung ya? Ini gimana ini ceritanya? Nanti takut saya dijebak ya. Baik kan ya? Orang punya pandangan bahwa membunuh itu tidak baik, itu adalah baik, itu pandangan yang baik. Kalau nanti misalnya Anda punya pandangan membunuh itu baik, wah itu bahaya sekali. Sangat berbahaya kan? Nah, punya pandangan membunuh itu tidak baik, terutama adalah membunuh makhluk hidup itu tidak baik, itu pandangan yang sangat baik. Itu harus kita gunakan, dijadikan sebagai panduan. Tetapi walaupun itu baik, kita gunakan, akan tetapi kalau kita sampai menggenggam melekat, itu juga membawa kepada penderitaan. Mengapa? Karena kita punya pandangan demikian, kita melekati pandangan demikian, kemudian kita pergi keluar, ada orang sedang rame-rame membunuh gitu kan. Kita datang ke sana, kita marah-marah, tidak suka, mengatakan, wah ini tidak sesuai dengan hukum karma, itu perbuatan buruk, kamu nanti lahir di neraka. Dengan marahnya, kita marah juga sudah menderita, lebih menderita lagi, kita juga jadi ikut korban. Kan bisa demikian kan? Artinya bahkan yang baik pun juga kita harus sadar. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengembangkan yang baik. Karena seseorang kadang-kadang misunderstand. Jadi kadang-kadang orang-orang itu salah paham. Berarti nggak usah kita mengembangkan yang baik, harus dikembangkan. Itu seperti rakit harus dibuat untuk menyeberang. Tetapi kemudian dalam menggunakan rakit tersebut juga harus hati-hati. Makanya pada akhirnya apapun yang sifatnya berkondisi itu juga beban. Termasuk yang baik-baik pun juga kalau dijinjing, diangkat, dilekati, digenggam, itu juga beban. Maka yang baik-baik ini digunakan, tetapi harus juga berhati-hati. Itulah dalamnya ajaran Buddha. Nah, ini akan dipahami ketika seseorang mau melihat ke dalam batin melalui meditasi, melihat apa itu duka penderitaan. Yang tentunya ketika melihat ke dalam batin juga mulai akan lihat ternyata penderitaan ini muncul dari mana? Dari kotoran batin, atau katakan dari tanha, nafsu keinginan yang termanifestasi ke dalam berbagai macam bentuk kotoran batin. Jadi kadang-kadang Sang Buddha mengatakan, apa itu kemunculan penderitaan, sebab penderitaan? Beliau menyampaikan bahwa sebab penderitaan adalah tanha yang disertai oleh nandiraga, kesenangan dan nafsu ragawi. Untuk apa? Mencari kesenangan kesana kemari, tatra binandidi. Yang mana terdapat 3 jenis tanha. Ada kama tanha, nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Kemudian nafsu keinginan untuk selalu eksis, menjadi, selalu bertahan. Ada juga nafsu keinginan untuk menolak, membenci, tidak mau eksis. Itu juga nafsu keinginan. Dan itu sebenarnya termanifestasi ke dalam keserakahan dan juga kebencian.
Kalau kita mengingini sesuatu, melekati sesuatu adalah keserakahan. Tapi kalau kemudian kita menolak sesuatu, kita membenci sesuatu adalah kebencian. Jadi ingin mendapatkan adalah keserakahan, ingin menolak adalah kebencian. Dan itu adalah tanha. Dan kenapa batin seseorang diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, ingin mendapatkan, ingin menolak? Tidak lain karena apa? Moha, kebodohan, ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini adalah penyebab kita menderita. Maka dalam bermeditasi mengetahui bahwa kotoran batin merupakan sebab penderitaan. Kenapa? Tujuan kita bermeditasi dan bahkan dalam proses kita mempraktikkan pengembangan batin adalah kita harus melenyapkan kotoran batin. Jadi kalau tadi malam telah disampaikan panjang lebar bahwa seluruh ajaran Buddha adalah untuk melenyapkan kotoran batin, maka meditasi ini juga adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Karena apa? Ini yang menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami duka penderitaan. Bahkan ketika berbicara tentang dua jenis meditasi yang sering kita bahas, yang tidak lain adalah samatha dan vipassana. Terkadang seseorang punya pandangan, umat Buddha punya pandangan, beberapa, tidak semuanya. Kalau kita mempraktikkan samatha tujuannya adalah untuk mencapai jhana, kan begitu. Kalau kita mempraktikkan vipassana tujuannya adalah untuk mencapai kesucian. Kalau kita ingin suci, nggak usah praktek samatha, harus praktek vipassana saja, kan begitu. Kadang-kadang begitu. Apakah demikian? Ya tidak demikian. Apakah kita mempraktikkan samatha atau mempraktikkan vipassana tujuannya satu, adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Samatha adalah ketenangan, vipassana adalah kebijaksanaan. Itu saja. Dua hal ini ada dalam batin kita. Ketika kita mengembangkan meditasi, maka yang kita kembangkan adalah batin yang tenang, batin yang bijaksana. Batin yang tenang ini yang memang kalau dikembangkan sedemikian rupa membawa konsentrasi yang tinggi, yang disebut sebagai jhana. Tetapi batin yang tenang ini juga bertujuan untuk pelenyapan kotoran batin. Tidak hanya vipassana saja. Kebijaksanaan bersama-sama dengan ketenangan, ketenangan bersama-sama dengan kebijaksanaan tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka pernah Sang Buddha menyampaikan, kalau seseorang pada saat mengembangkan batinnya mengetahui bahwa ketenangan batinnya itu berkembang, ajatang ceto samatha, ketenangan batin secara internal berkembang, yang tidak lain adalah samatha. Akan tetapi vipassananya tidak berkembang. Adi banyak dhamma vipassana itu tidak berkembang. Maka seseorang harus mengembangkan vipassana. Tetapi sebaliknya, dalam pengembangan batin vipassananya berkembang, tetapi samathanya tidak berkembang. Maka dia harus mengembangkan samathanya. Dan kalau kemudian dalam pengembangan batin ternyata baik ketenangan batin dan kebijaksanaannya, samatha dan vipassana tidak berkembang, maka harus segera mengembangkan keduanya. Harus memunculkan usaha yang ekstra. Jadi diibaratkan seperti kalau kita mengetahui pakaian yang kita kenakan terbakar. Apa yang mesti kita lakukan? Segera cepat-cepat dengan sigap melepaskan pakaian kita. Karena kalau tidak, ya kita akan menderita, terbakar badan kita. Atau kalau misalnya rambut kita terbakar, maka kita harus segera cepat-cepat dengan sigap memadamkan api yang membakar rambut kita.
Demikian pula kalau dalam pengembangan batin ini ternyata ketenangan tidak berkembang, kemudian vipassana, kebijaksanaan juga tidak berkembang, maka harus memunculkan usaha yang ekstra. Nah, akan tetapi Sang Buddha menyampaikan kalau kemudian dalam pengembangan batin ini seseorang memahami, mengetahui samatha juga berkembang, vipassana juga berkembang, apa yang mesti dia lakukan? Gunakan ini untuk penghancuran kotoran batin. Artinya dua kualitas batin ini tujuannya sama, sebagai instrumen untuk melenyapkan kotoran batin. Bukan, oh kalau samatha tujuannya jana, vipassana kesucian, bukan demikian. Keduanya bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin agar terbebas dari duka penderitaan. Maka dalam meditasi ini yang dilakukan seseorang adalah berupaya untuk melenyapkan sebab penderitaan, yang tidak lain adalah kotoran batin. Nah, ketika sebab penderitaan ini lenyap atau paling tidak sedikit demi sedikit terkikis, maka kebahagiaan juga secara alami akan muncul. Walaupun seandainya belum mengalami atau merealisasi nibbana, padam total segala bentuk kotoran batin, padam total segala bentuk penderitaan, paling tidak sedikit demi sedikit ketika nafsu keinginan itu lenyap, maka penderitaan juga akan semakin berkurang dan kebahagiaan juga akan semakin bertambah. Nah, paling tidak di sini sudah ada clue. Clue itu apa ya? Hint gitu ya. Ada clue, ada hint bahwa oh ternyata padamnya penderitaan itu memungkinkan sekali. Kalau sebegini itu bisa dilenyapkan, ada kedamaian, berarti padamnya penderitaan dengan padamnya setiap kotoran batin itu sangat memungkinkan. Dan itu akan semakin kokoh kalau seseorang juga bermeditasi. Maka cita bhavana sekali lagi untuk memahami apa itu duka, untuk melenyapkan sebab duka, untuk mengarahkan kita merealisasi padamnya duka penderitaan. Dan bahkan bermeditasi cita bhavana pengembangan batin ini juga dilakukan sesuai, seiring, sejalan dengan jalan mulia berunsur 8. Artinya praktek meditasi adalah praktek dari jalan mulia berunsur 8, yang tidak lain adalah jalan yang membawa, mengantar pada padamnya penderitaan. Artinya orang bermeditasi, ketika dia bermeditasi, dia tengah mengembangkan pandangan benar. Dia harus punya pandangan benar. Orang bermeditasi, dia juga tengah mengembangkan pikiran benar. Dan tentunya ketika dia punya pandangan benar, pikiran benar, maka ia pun juga akan senantiasa berucap yang benar, berbuat yang benar, cara hidupnya juga benar. Dan tentunya orang bermeditasi juga orang yang sedang melakukan upaya-upaya yang benar, mengupayakan agar kotoran batin yang sudah ada dilenyapkan, yang belum ada dicegah agar tidak muncul, dan agar pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, yang sudah ada itu berkembang, yang belum ada dimunculkan. Itu orang bermeditasi. Dan tentunya orang bermeditasi adalah orang yang tengah mengembangkan perhatian yang benar, perhatian terhadap batin dan jasmaninya. Dan ketika orang bermeditasi dengan cara yang benar ini, maka ketenangan yang benar atau konsentrasi yang benar juga akan muncul. Pengembangan dari jalan mulia berunsur 8. Maka sekali lagi, kenapa dikatakan bahwa meditasi itu adalah untuk pelenyapan kotoran batin, dan bahkan proses meditasi adalah usaha untuk melenyapkan kotoran batin? Ya inilah sejalan senada dengan jalan mulia berunsur 8.
Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa dalam cita bawaan ini, dalam pengembangan batin ini, 3 hal tidak bisa dipisahkan. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Pandangan benar, daya upaya benar, dan perhatian benar. Itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Kalau seseorang barangkali punya pandangan yang benar, dia tahu, oh ini baik, ini buruk. Loba dosa moha itu buruk. Melenyapkan loba dosa moha adalah baik. Tahu. Tapi kalau tidak ada upaya untuk melenyapkan yang buruk, untuk mengembangkan yang baik, berhasil atau tidak? Tidak kan? Ya seperti seseorang yang kata, ya kita semua tahulah, bahkan di jalan-jalan kan kita melihat merokok itu bisa menimbulkan berbagai penyakit kan, sampai ada gambarnya yang lehernya bolong begitu kan. Kan semua orang tahu, tetapi kenapa walaupun tahu tetap merokok? Tetap kecanduan dengan rokok, kan ada beberapa yang demikian. Ya karena tidak ada usaha. Tahu itu buruk tapi tidak ada usaha, tidak ada daya upaya. Pandangannya sudah benar, tapi kalau tidak ada daya upaya, ya tidak akan berhasil. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengenali kemunculan bentuk pikiran ini baik dan tidak baik, itu harus ada sati perhatian. Nah, orang yang punya perhatian, maka dia akan sadar, akan mengenali. Ketika bentuk pikiran muncul, dia akan tahu, mendeteksi, oh ini baik, oh ini buruk. Kenapa dia tahu ini baik, ini buruk? Karena ada pandangan benar. Karena dia sudah belajar, dia sudah mendengar, dia sudah berdiskusi, dia sudah mengalami sendiri. Maka begitu ada fenomena tertentu, dia pun segera tahu, oh ini tidak baik, ini baik. Dan mengenali demikian karena ada perhatian. Dengan ada perhatian maka ada pandangan benar, maka ada sati, ada sambajana. Nah, sambajana adalah sama didi. Akan tetapi kalau hanya sati sambajana itu sebenarnya belum cukup. Harus apa? Harus ada daya upaya yang benar. Setelah ada perhatian yang mengenali, mendeteksi kemunculan kotoran batin, diketahui melalui pandangan yang benar, melalui kebijaksanaan, maka harus ada upaya. Bagaimana yang baik-baik ini dikembangkan, bagaimana yang buruk-buruk ini ditinggalkan, dilenyapkan. Dan itulah sebenarnya yang disebut sebagai meditasi. Maka meditasi diajarkan Sang Buddha tidak lain adalah harus seiring sejalan dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, kalau kemudian seseorang bermeditasi ternyata menyimpang, melenceng dari jalan mulia berunsur 8, yaitu bukan meditasi Buddhis, bukan meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Maka sekali lagi, meditasi pun dan juga poin-poin dhamma lain itu semua diajarkan oleh Sang Buddha untuk memahami 4 kebenaran mulia dan tidak keluar dari situ. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Sang Buddha. Pube cahang bikawe ittarahica, tukanca panyapemi duka sacak nirodang. Dari dulu sampai sekarang saya mengajarkan 2, apa itu penderitaan dan apa itu padamnya penderitaan. Dan jalan mulia, maksudnya 4 atau meditasi diajarkan adalah untuk mengenali duka, untuk memadamkan duka, dan itu juga bagian dari jalan yang membawa kepada padamnya duka, padamnya penderitaan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang harus dan penting untuk kita pahami sebagai umat Buddha yang sudah meyakini, memeluk ajaran Sang Buddha, bahwasanya ajaran yang prinsipil, yang inti yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, dan semua ajaran lain diajarkan beliau agar kita memahami 4 kebenaran mulia. Dan hanya dengan ini saja
pembebasan memungkinkan akan terjadi suatu saat. Ya, semoga apa yang disampaikan dipahami dengan baik, bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.